Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Pencerahan dan pencurahan bagaimana menata dan meniti kehidupan ini agar memperoleh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu isi kandungan Al-Quranul Karim adalah kisah-kisah yang jumlahnya merupakan dalam kuantitas yang besar. 2/3 kandungan Al-Quran itu adalah kisah. Artinya lebih dari 4.000 ayat Al-Quran bercerita tentang umat-umat masa lalu, agar kemudian menjadi pelajaran bagi kita semua. Maka metode kisah ini, jemaah dirahmati Allah, menjadi metode yang bagus dalam mendidik anak-anak kita, murid-murid kita untuk berkaca terhadap peristiwa-peristiwa umat-umat terdahulu, agar mereka mengambil ibarah dan pelajaran dalam kehidupannya. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu kisah yang diciptakan Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami menceritakan kepada engkau wahai Muhammad ahsanal qasas, kisah terbaik. Dalam tafsir dijelaskan kenapa kisah Yusuf ini disebut kisah terbaik. Di antara penjelasan ahli tafsir, yang pertama mengatakan kisah Nabi Yusuf ini alaihi salam memberitakan kepada kita tentang kehidupan beliau yang secara penuh sejak beliau masa kecil hingga beliau remaja, hingga beliau menjadi pemuda, dan hingga beliau pada klimaksnya menjadi orang dewasa. Dan itulah yang menjadi perjalanan hidup manusia. Bagaimana masa kecilnya, lalu bagaimana dia terus menjalani masa-masa berikutnya, masa muda dan masa dewasa. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Yang sebelumnya engkau hai Muhammad tidak mengetahuinya, karena kisah Nabi Yusuf alaihi salam sekian ribu tahun yang lalu kita tidak mengetahuinya. Tetapi Allah menghadirkan kisah itu agar menjadi satu model kehidupan kita, bagaimana menggapai kesuksesan dalam hidup kita itu. Jadi sukses itu tidaklah dengan sesuatu yang mulus, tapi Allah menggambarkan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam berangkat dari episod demi episod dalam kehidupan ini. Adapun orang yang berhasil menjalani episode kehidupan ini, maka dia akan meraih kebahagiaan, ketenteraman, dan keberhasilan dalam hidupnya. Dengan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, episode itu Allah gambarkan, idza qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamar والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Berangkat dari satu mimpi. Nabi Yusuf alaihi salam berangkat dari satu mimpi akan puncak keberhasilannya. Maka oleh karena itu setiap orang ada mimpinya, ada cita-citanya, ada angan-angannya yang akan dia wujudkan pada satu saat nanti. Jadi oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah, inilah kelebihan dalam kehidupan manusia, beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan mimpi itu sendiri, jemaah dirahmati Allah, kalau secara harfiah, Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mimpi ada 3 model. Yang pertama, ru'ya minallah, ada mimpi yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mimpi para nabi. Maka oleh karena itu, mimpi itu bahagian daripada cara Allah menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ru'yah shalihah, mimpi yang benar. Ada juga mimpi itu min
khazin syaitan, daripada pernak-pernik syaitan. Nah, dia datang dalam mimpi kita karena mungkin ketika kita tidur kita tidak berwudu, mungkin tidak berdoa, sehingga menjadilah mimpi kita merupakan pernak-pernik syaitan. Ada juga mimpi itu adalah ma haddatsar rajul nafsahu fil yaqdah, sesuatu yang selalu dia bicarakan ketika dia harinya, siangnya terus. Orang yang dalam siangnya atau harinya dia terus membaca Al-Quran, itu boleh jadi Al-Quran terbawa dalam mimpinya. Orang yang dalam harinya bicara tentang salat, mungkin dia akan ngobrol tentang salat dalam mimpinya. Sesuatu yang sering dikerjakan di waktu siangnya, maka itu pun akan datang pada malamnya. Maka oleh karena itu, berceritalah tentang diri kita, berceritalah tentang ibadah kita, berceritalah tentang amal dan berbagai macam ubudiyah kita. Nanti dia akan datang dalam mimpi kita. Bayangkan kalau dalam mimpi kita sedang mengaji Al-Quran. Sebenarnya mengaji itu bukan hanya ketika kita jaga, tapi juga waktu kita sedang tidur. Kenapa? Kata Nabi, ma haddatsar rajul nafsahu fil yaqdah, sesuatu yang sering diungkapkan ketika dia sedang tidak tidur, ketika dia jaga, itu pula akan hadir ketika dia sedang dalam mimpi. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara makna-makna mimpi dalam kehidupan kita, bahwa cita itu adalah awal daripada bagaimana kita wujudkan di masa yang akan datang. Maka jemaah dirahmati Allah, betapa yang kedua dekatnya Nabi Yusuf dengan ayahnya. Ternyata ayah dengan anak ini diberikan contoh dalam Al-Quran. Kalau kita ingin anak yang sukses, menjadi anak seperti Yusuf dalam hidup kita ini, maka jadilah pendekatan Nabi Yaqub, bagaimana beliau bisa berinteraksi dengan Nabi Yusuf, dengan apapun yang disampaikan kepada Nabi Yaqub, maka Nabi Yaqub akan mendengarkannya. Dalam kisah ini Nabi Yusuf mengatakan, "Idza qala Yusuf li abi," ingatlah hai Muhammad ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ya abati inni ra'aitu 11 kawkaba." Saya ini sesungguhnya, wahai ayahku, melihat ada 11 bintang-bintang. Jadi melihat ada 11 bintang-bintang. Wasyamsa wal qamar, melihat pula mentari dan rembulan. Ra'aituhum li sajidin, ku melihat mereka sujud kepada aku. Siapa 11 bintang-bintang itu? Itu adalah saudara-saudaranya. Ada 10 saudara yang seayah, dan ada 1 saudara yang seibu, yaitu Bunyamin. Suatu saat nanti mereka akan datang menghormati Yusuf, menghargai Yusuf, memuliakan Yusuf. Yang sebelumnya mereka kurang menghormati Nabi Yusuf alaihissalam, khususnya 10 saudara yang sebelumnya. Mereka sering iri hati kepada Yusuf alaihissalam karena ayahandanya lebih mencintai Yusuf dalam pandangan mereka. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, dalam kisah ini memberikan isyarat kepada kita, tidaklah boleh ada iri hati dalam hidup kita. Sesungguhnya orang yang kita irikan itu, Allah akan angkat martabat derajatnya. Allah akan berikan kesuksesan dalam hidupnya. Maka saudara Yusuf yang iri kepadanya, justru itu akan memberikan kemudahan bagi Yusuf untuk menggapai cita-citanya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wal hasad." Jauhkan olehmu sifat iri hati itu. Fa innal hasada ta'kul hasanat. Karena iri hati itu, kuah itu akan memakan kebaikan-kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Berlapang dadalah, harus senanglah ketika orang mendapatkan nikmat. Kitalah yang mengucapkan pertama alhamdulillah sebelum orang itu mengucapkannya. Untuk apa? Agar syaitan tidak menggoda kita untuk berbuat iri hati kepada orang itu.
Ucapkanlah alhamdulillah, semoga Allah berikan berkah pada rezekimu. Semoga Allah berikan berkah pada mobilmu. Semoga Allah berikan berkah pada rumahmu. Untuk apa kita ucapkan sedemikian rupa itu? Agar syaitan tidak masuk menggoda kita menjadi orang yang iri hati kepada saudara kita. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu Allah mengatakan wasyamsa wal qamar. Nanti wahai Yusuf akan datang kepadamu mentari dan rembulan. Siapa itu? Ada mengatakan ayah dan ibumu. Bukan hanya saudaramu yang datang, tapi juga ayah ibumu. Ayah ini namanya Ya'qub. Ibu ini adalah Rahil. Ada mengatakan Rahil sudah meninggal, tapi Allah hidupkan kembali untuk penghormatan dan penghargaan kepada Yusuf alaihissalam. Begitulah Allah ketika memberikan kemuliaan kepada kita. Maka muliakanlah, maka Allah akan memuliakan. Hormatikanlah, maka Allah akan menghormati kita. Setiap kebaikan yang kita berbuat kepada orang lain, itu sebenarnya kebaikan yang kita berbuat kepada diri kita sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kalau kau berbuat baik, itu kebaikan itu tak kepada orang. Kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kau berbuat tidak baik, sesungguhnya itulah ketidakbaikan yang akan menimpa dirimu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasyamsa wal qamar. Nanti Yusuf, matahari dan rembulan, ayahmu dan ibundamu akan datang kepadamu, bentuk kemuliaan akan kesabaranmu dalam melalui episode kehidupan ini. Ada mengatakan karena ibunya sudah meninggal, maka yang datang adalah adik ibunya. Adik ibunya yang kemudian dikawinkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Pada intinya, seluruh saudara itu akan kembali datang kepada Yusuf setelah ada mengatakan 30 tahun lamanya tak berjumpa. Ada 40 tahun lamanya tak bersua. Mereka tak bayangkan bagaimana wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka awal kisah ini memberikan isyarat kepada kita betapa angan cita yang awal itu adalah sesuatu yang sederhana, nanti kalau kita dengan sabar, insyaallah akan Allah wujudkan di suatu saat nanti. Tapi kebiasaan manusia ini adalah orang yang tidak bersabar. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia sering berkeluh kesah. Manusia sering tergesa-gesa. Harus segera untuk memperolehnya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa itu akan Allah ijabahkan kepada kita malam yata'ajjal, kalau kita tidak buru-buru. Bagaimana Allah mengijabahkan doa kita, mengabulkan doa kita? Syaratnya salah satunya adalah jangan pernah berburu-buru. Kita katakan, ya Allah, sudah lama aku berdoa, tapi sampai hari ini belum terwujud rasanya. Aku berdoa, ya Allah berikan saya sebuah rumah. Sudah 3 tahun aku berdoa, ya Allah, kenapa sampai saat ini itu pun tak terwujud? Ucapan yang seperti itu akan menghalangi terkabulnya doa. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, Nabi Yusuf alaihissalam sosok yang sabar dalam meraih angan dan cita-cita. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik wa yankidu laka kaida inna asy-syaitana lil insani aduwwun mubin. Pada ayat ini Allah menceritakan bagaimana saudara-saudaranya itu iri hati kepada Yusuf alaihissalam. Jadi tanda orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepadanya apa? Akan ada orang yang iri hati kepadanya. Itu tanda berarti bahwa dia sudah punya nikmat yang Allah lebihkan kepadanya. Kalau orang tak punya apa-apa, mungkin tak banyak orang iri hati. Tetapi sedikit Allah berikan nikmat itu, maka mulailah orang iri hati kepadanya. Ini maknanya apa? Nikmat yang diberikan kepada seseorang, yang pertama ujian untuk orang itu. Persis seperti dikatakan oleh Nabi Sulaiman, ya. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini nikmat yang Allah berikan kepadaku, kemampuan bisa berkomunikasi dengan semut. Ini adalah karunia yang Allah berikan kepada aku. Dan karunia nikmat itu adalah
apakah saya akan menjadi orang yang bersyukur ataukah saya akan menjadi orang yang kufur. Jadi setiap nikmat itu berarti ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, nikmat itu memang indah di awal, tapi kadang-kadang tidak seindah di akhir. Maka nikmat itu bisa berubah menjadi niqmah. Nikmat pakai ain, ni'mah pakai qaf. Maka ain dengan qaf itu kan di situ beda sedikit saja. Ni'mah, sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau kita tidak pandai mensyukurinya, bisa menjadi niqmah, menjadi sesuatu yang menyengsarakan. Betapa banyak orang yang awalnya menjadi orang yang bahagia, ketika Allah berikan kepadanya nikmah, maka dia menjadi orang yang sengsara. Niqmah, dulu dia masih tempat untuk menikmati bersama keluarganya, masih dapat salat berjamaah dan sebagainya. Ketika Allah tambah nikmah, tambah binatang ternaknya, tambah kendaraannya, tak lagi sempat dia untuk menikmati nikmat-nikmat Allah itu. Maka di sanalah Nabi Sulaiman menyadari jangan sampai nikmah berubah menjadi niqmah. Jangan sampai nikmah berubah menjadi niqmah. Tapi bagaimana juga semakin bertambah nikmah itu, semakin dekat pula kita dengan pemberi nikmah. Jangan kita lalai dengan nikmah, lupa kita kepada pemberi nikmah. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, di sini Nabi Yaqub mengatakan kepada ananda Nabi Yusuf alaihi salam, "Ya bunayya, wahai anandaku." Kalimah bunayya ini apa? Kalimah tasghir. Satu panggilan yang menyenangkan. Maka Nabi Ibrahim ketika panggil anaknya Nabi Ismail, ya, Nabi Yaqub panggil anaknya Nabi Yusuf dengan panggilan yang menyenangkan. Karena panggilan yang menyenangkan itu menunjukkan setengah keberhasilan kita mengajak orang itu berbuat apa yang kita arahkan. Jadi, ya bunai, wahai anandaku. Walaupun orang sudah tua, anak kita sudah tua, tapi kita panggil ananda, anak hai. Itu adalah panggilan yang menyenangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika Allah manggil kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil dengan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena menyenangkan. Dipanggil dengan panggilan yang menyenangkan. Jadi bahasa komunikasi itu sangat menentukan dalam kita melakukan pendidikan, dalam kita bermuamalah. Maka cobalah kita panggil saudara-saudara kita itu dengan panggilan yang menyenangkan. Sebelum kita mengajak sesuatu, dia sudah mendapatkan satu kebahagiaan yang lain. Maka lihatlah baginda sallallahu alaihi wasallam kalau pulang ke rumahnya, kepada Aisyah beliau panggil, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Kalau bertemu dengan Ali, beliau panggil, ya Abat Turab, wahai orang yang bersentuhan badannya dengan tanah. Kalau marah, Ali itu datang ke masjid, tidur di masjid, yang bersentuhan tubuhnya dengan tanah, wahai orang yang bersentuhan tubuhnya dengan tanah. Jadi itu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu model komunikasi efektif dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka oleh karena itu, awalilah perjumpaan kita dengan orang lain itu dengan perjumpaan yang positif, ya, dengan menampilkan senyuman, dengan bahasa yang mengasyikkan, yang menyenangkan. Nabi Yaqub mengatakan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Cerita ini, wahai anandaku, janganlah kau sampaikan kepada saudara-saudaramu. Karena kau tahu saudaramu itu tidak menyenangkan engkau. Mereka tidak rela kepadamu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada orang yang iri hati itu, ketika kau menyampaikan nikmat ini, maka akan bertambah-tambah irinya, akan bertambah dengkinya, bertambah kuehnya. Jadi itu jemaah rahmati Allah. Jadi kepada orang yang senang bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita,
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah itu ceritakanlah kepada orang lain. Alhamdulillah, lumpakkan kana rumah apa? Oh alhamdulillah, semoga Allah berikan keberkahan. Nah, itu orang yang senang Allah berikan nikmat kepada kita. Adapun kepada saudara-saudara Yusuf ini, Nabi Yusuf disampaikan oleh ayahnya, la taqsus ru'yaka. Jangan anandaku sampaikan nikmat ini kepada saudara-saudaramu, karena saudaramu tidak senang Allah memberikan kepada engkau nikmat. Jadi ini jemaah rahmati Allah, memang begitulah. Ada dua sifat yang dalam hati kita ini, kalau kita mampu untuk menghilangkannya, mampu meminimalisirnya, kita akan bahagia. Nah, apa dua sifat itu? Saya baca dalam sebuah kisah dibelahnya dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dibawa ke dekat sumur Zam-Zam, dibelahlah dadanya. Maka kata satu malaikat itu, belahlah dadanya, ambil dua penyakit. Ambillah penyakit al-ghadru wal hasadu. Penyakit yang pertama al-hasad, penyakit iri hati. Nah, jadi penyakit iri hati ini penyakit yang ada, yang kalau kita ingin menjadi bahagia kita harus menghilangkannya. Wal ghadru, dan penyakit al-khiyanah. Nah, itu kalau kita bisa meminimalisirnya, maka kita akan bahagia dalam hidup kita ini. Kemudian kata malaikat, masukkanlah ke dalamnya dua obat. Apa dua obat? Ar-ra'fatu war-rahmatu. Ra'fah ini sifat penyantun. Baginda sallallahu alaihi wasallam kalau ada lihat anak yatim, beliau begitu rasa ingin menyantuninya. Beliau usapkan kepalanya. Beliau akan mengatakan, ananda, maukah engkau jadikan aku ayahmu? Fatimah adalah saudarimu, Aisyah ibumu. Jadi ar-ra'fatu war-rahmatu, dan sifat kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutuskan hai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maka jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penyakit iri hati ini menyebabkan orang tidak bisa bahagia. Setiap ada orang yang bertambah nikmat, dia bertambah susah. Makin bertambah nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, semakin bertambah susah dia. Jadi inilah penyakit yang menggerogoti kebahagiaan manusia itu. Jadi oleh karena itu jangan rahmati Allah, apabila kita melihat nikmat saudara kita, segeralah ucapkan alhamdulillah. Semoga Allah berikan keberkahan. Segera kita ucapkan itu agar tidak masuk penyakit al-hasadu dalam hati kita itu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam ayat ini dikatakan, innasyaitonal lil insani aduwwum mubin. Jadi intinya bahwa syaitan akan mengajak kita untuk berbuat iri hati kepada orang lain. Jadi syaitan tidak ingin kita hidup bersaudara, tidak ingin hidup kita berkasih sayang. Maka apabila kita sudah hidup bersaudara, berkasih sayang, maka hadirlah kebahagiaan yang luar biasa. Maka Nabi mengatakan, wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Kalau bertemu janganlah saling membelakangi, janganlah engkau saling membenci, tapi jadilah kalian ini hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Indahnya hidup persaudaraan itu akan menghadirkan kebahagiaan kita. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup kita ini salah satu nikmat kita saling menyapa satu dengan yang lain. Allah yang dimuliakan, maka hatta dalam surga nanti orang kalau bertemu satu dengan yang lain saling menyapa.
wa qilan salaman salama ashabul yamin. Itu mereka kalau bertemu apa? Salaman salama, saling menyapa, keindahan-keindahan itu. Maka miniatur surga itu sudah kita praktekkan ketika kita masih di dalam dunia ini. Dalam dunia pun kita saling menyapa, saling memberikan salam, dan itu refleksi yang hadir dalam kehidupan surga nanti. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa poin yang Allah ajarkan kepada kita agar kita dapat meraih kebahagiaan. Kebahagiaan itu sebenarnya ada di dalam hati kita. Kita boleh pergi kemana-mana untuk mencari secercah kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu ada dalam hati kita. Hati kita ini lebih luas dari rumah yang kita bangun. Hati kita itu lebih dalam daripada samudra dan lautan. Nah, maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, ketika kita dapat menata hati dengan baik, kita sudah peroleh yang bernama kebahagiaan itu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mengatakan innasyaitanal insani aduwwum mubin. Syaitan itu bagi manusia menjadi musuh yang nyata karena dia menginginkan ketidakbaikan kepada manusia itu. Maka oleh karena itu kita bertawuz kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tergoda untuk tidak berbuat baik kepada orang lain. Ya, jadi oleh karena itu dalam konteks ini Allah memberikan pelajaran bahwa orang-orang yang menjadi saudara Yusuf, yang iri hati kepada Yusuf, nanti saatnya mereka akan datang kepada Yusuf mengatakan, wahai Yusuf, kami dulu memang bersalah, telah iri hati kepadamu. Engkau adalah penyabar, kesabaranmu Allah telah angkat harkat dan martabatmu Yusuf. Maafkan kami Yusuf atas kesalahan kami. Tapi Yusuf dengan begitu lapang dadanya mengatakan, la tasriba alaikumul yawma. Hari ini tidak ada caci maki. Sudah yang lalu biarlah berlalu. Beliau memaafkan mereka dan meminta kepada Allah memaafkan mereka. Inilah satu kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah beberapa poin yang kita bacakan pada kesempatan hari ini tentang Nabi Yusuf alaihissalam dan fungsi kisah dalam Al-Quranul Karim. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.